Oke, selamat pagi suster dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang seminar proposal yang berjudul upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Katolik dengan menggunakan media gambar di kelas 3 SD 37 Paringgi, Kabupaten Landak. Sebelum itu kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gregorius Andri. Perkenalkan, saya Patricia Agustina Ega. Saya Maria Elviana. Saya Dea. Saya Septiana. Oke, kami akan lanjut pada sesi pembahasan mengenai hasil kerja kelompok kami. Nah, yang melatar belakangi dari proposal ini yaitu di mana berdasarkan praobservasi dari yang di kelas 3 di SDN Parigi di Kabupaten Landak ini, bahwa ditemukan terdapat permasalahan. Nah, salah satunya tentang hasil belajar peserta didik. Nah, di mana hasil peserta didik di mata pelajaran pendidikan agama Katolik di SD Parigi tersebut memiliki kriteria ketuntasan minimal yaitu yang 75. Yang dimana tapi dilihat dari ketuntasan klasikalnya hanya 40% peserta didik yang berhasil mencapai nilai tersebut. Sehingga ini yang melatar belakangi dari proposal yang kami buat ini. Dari latar belakang yang tadi sehingga adanya penelitian ini, ternyata peneliti memuatkan dalam latar belakang ini menjadi beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penggunaan media gambar dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Katolik di kelas 3 SD 37 Parigi. Nah, rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana peningkatan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan media gambar. Sini ada tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama itu untuk mengetahui penggunaan media gambar dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui media gambar dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan penerapan media gambar di kelas 3 SD Negeri 37 Parigi. Kemudian manfaat penelitiannya itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama itu manfaat teoritis, mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Katolik dengan menggunakan media gambar. Yang kedua itu manfaat praktis yang ada pada peserta didik, Yesus Kristus, gereja dan masyarakat. Manfaat praktis ini dijabarkan lagi bagi peserta didik ternyata berguna untuk mengembangkan daya nalar dan kreativitas sehingga peserta didik dapat aktif dan semangat untuk mengikuti proses pembelajaran ini. Sehingga dengan menggunakan media ini, peserta didik cukup tertarik dan berminat dalam mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Dan yang manfaat kedua pada pribadi Yesus Kristus. Nah, setelah menggunakan media gambar ini, peserta didik lebih mengenal pribadi Yesus Kristus. Apalagi bagi anak-anak SD yang cukup pengamatannya, pemahamannya belum terlalu, jadi perlu dibantu dengan media gambar. Nah, yang ketiga manfaat dalam gereja. Dalam aspek gereja dibahas arti dan makna gereja yang sebagai persekutuan murid-murid. Mungkin murid-murid kelas 3 SD ini kalau secara umum dijelaskan dengan berbagai materi, tentu perlu adanya bantuan media gambar. Jadi dan ini membantu mereka memahami tentang persekutuan atau persatuan dengan umat seluruhnya yang menjadi bagian dari gereja. Dan yang keempat, manfaat praksisnya dalam masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini dipenuhi oleh peserta didik karena lingkupan peserta didik tidak terlepas dari masyarakat. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu tentang landasan teori. Di sini kami mengambil satu landasan teori yang menurut ada dua landasan teori, tapi
kita mencantumkan hanya satu di sini. Menurut Faizaluddin dan Emma Linda 2014 dan 2011 hasil belajar adalah hasil yang dicapai siswa setelah melalui proses pembelajaran yang dapat dilihat dari nilai yang tertera dalam raport yang menunjukkan kecakapan siswa dalam menguasai materi. Hasil belajar merupakan prestasi yang dicapai setelah siswa menyelesaikan sejumlah materi pelajaran. Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang ideal meliputi segenap ranah psikomotorik yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar siswa. Sinar 2018-21. Berdasarkan pengertian di atas, kesimpulan bahwa hasil belajar adalah hasil yang diperoleh seorang peserta didik setelah melaksanakan kegiatan belajar. Hasil dapat serupa kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang diperoleh dalam pembelajaran dan hasil belajar yang dicapai peserta didik setelah melalui proses pembelajaran yang dapat dilihat dari nilai yang tertera dalam raport yang menunjukkan kecakapan peserta didik dalam menguasai materi. Nah, di sini di mana dua teori ini menjelaskan bahwa hasil yang tertera itulah yang fakta adalah kenyataan yang terjadi yang dapat diamati melalui hasil raport yang sudah didapati oleh peserta didik dan barulah kembali diobservasi melalui nilai-nilai tersebut. Metode penelitian, yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas, yaitu PTK, yang dilakukan secara kolaboratif. Guru dan peneliti di kelas 3 SDN 37 Parigi. Penelitian tindakan kelas model Chemis and Mestagard ini akan dilaksanakan dalam beberapa siklus sampai KKM terpenuhi dalam setiap siklus. Ada 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Dan selanjutnya itu hipotesis tindakan. Nah, hipotesis tindakan yang digunakan ini adalah media gambar yang dimana dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SD 3 SDN 37 Parigi tersebut. Oke, baiklah, sekian hasil presentasi kami dari penelitian yang telah kami bahas, yaitu tentang materi tentang upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Katolik dengan menggunakan media gambar di kelas 3 SD 37 Parigi, Kabupaten Landak. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan pada sesi pertanyaan. Apa yang melandasi melakukan penelitian? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi berdasarkan dari praobservasi yang dilakukan oleh peneliti di kelas 3 SDN 37 Parigi ini ditemukan bahwa terdapat permasalahan-permasalahan yang tentang hasil belajar peserta didik tersebut. Nah, di mana hasil peserta didik di mata pelajaran pendidikan agama Katolik kan KKM-nya atau kriteria ketuntasan minimalnya tuh 75. Tapi yang terdapat dari klasikalnya hanya 40% yang berhasil mencapai nilai KKM tersebut. Nah, di situ juga di sekolah tersebut di mana peneliti tertarik karena di sekolah tersebut gurunya hanya menggunakan metode, yaitu metode ceramah, sehingga banyak peserta didik atau ada peserta didik yang merasa bahwa pembelajaran mereka tuh hanya membosankan, ada yang kurang memperhatikan dari pembelajaran mereka tersebut.
Jadi peneliti ingin menggunakan satu metode yaitu dengan media gambar. Nah, sehingga mungkin dengan menggunakan media gambar tersebut hasil pembelajaran peserta didik tersebut dapat meningkat, sehingga itulah yang menjadi landasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. Sekian, terima kasih. Cara menjawab rumusan masalah. Menjawab rumusan masalah yang pertama dengan bagaimana penggunaan media gambar dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Katolik di kelas 3 SD 37 Parigi, yaitu melalui observasi dengan menyertakan lembar observasi. Dan yang kedua, untuk menjawab rumusan masalah yang kedua dengan rumusan masalahnya yaitu bagaimana peningkatan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan media gambar. Nah, untuk menjawab rumusan masalah kedua ini diukur menggunakan melalui soal tes dan kuis, dan melalui ujian tertulis. Jelaskan teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Nah, untuk menjelaskan teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu menurut Syahrudin, teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang valid. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya yang digunakan oleh peneliti yaitu yang pertama pengukuran. Pengukuran ini merupakan tes. Tes adalah teknik pengumpulan yang dilakukan dengan memberikan serentan soal atau tugas serta alat lainnya kepada subjek yang diperlukan di dalamnya. Nah, sedangkan yang kedua itu observasi. Observasi ini merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data peneliti untuk mendapatkan informasi lewat pengamatan dan penginderaan. Yang ketiga itu dokumentasi. Menurut Siswono dan Kristiani, dokumentasi adalah mencari data-data mengenai variabel yang berupa buku, data sekolah, data peserta didik, dan foto-foto. Jadi melalui tiga teknik pengumpulan data ini sangat membantu peneliti untuk mendapatkan data-data yang valid, yang sesuai dengan keadaan sekolah. Nah, yang kedua itu alat pengumpulan data. Di dalam alat pengumpulan data ini, peneliti menggunakan dua alat. Yang pertama itu pedoman observasi dan yang kedua itu soal tes. Nah, yang pertama itu pedoman observasi, di mana pengamatan atau observasi adalah proses pengambilan data dalam peneliti, di mana peneliti atau pengamat melihat situasi peneliti. Tindakan ini digunakan untuk mengamati dari dekat dalam upaya mencari dan menggali data melalui pengamatan secara langsung dan mendalam terhadap subjek dan objek yang diteliti. Yang kedua itu soal tes, di mana tes merupakan alat pengukur data yang berharga dalam peneliti. Tes adalah seperangkat rangsangan atau stimulus yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang dijadikan penetapan skor angka. Nah, jadi untuk alat pengumpulan data ini digunakan dalam dua alat. Sekian. Jelaskan bagaimana penelitian dilakukan di lapangan. Baiklah, di sini saya akan menjawabkan tentang mengenai bagaimana penelitian itu dilaksanakan di lapangan. Nah, ini adalah tahap perancangan pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan menjalankan prosedur
pelaksanaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi, dan refleksi. Kita masuk pada perencanaan. Perencanaan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah tahap di mana pertama yang dilakukan oleh penulis pada tahap menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Dalam perencanaan ini dibagi lagi menjadi ada 3 tahap, yaitu membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran, yaitu MPP, di mana kita tahu di mana kegiatan itu dilaksanakan melalui pengajaran itu dilakukan berawal dari MPP ini, yaitu dilanjutkan dengan melakukan pembelajaran pada siklus pertama. Nah, siklus pertama, percobaan pertama. Perencanaan yang dibuat masalahnya bersifat fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Nah, selanjutnya itu yang kedua. Di sini yang kedua ini dibagi lagi menjadi 3 tahap. Nah, nanti di sini kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Tahap pelaksanaan kegiatan merupakan implementasi atau perencanaan yang dibuat. Tindakan dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pembelajaran media gambar untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di kelas 3 SD, SD 37 Parigi. Berikut adalah langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan media gambar. Nah, selanjutnya yaitu di sini kegiatan yang pertama yaitu kegiatan pembuka. Kita tahu di mana kegiatan pembuka ini kita akan membuka sesi pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi dari kegiatan yaitu perencanaan, penyusunan materi. Nah, kegiatan pembuka habis itu dilanjutkan pada kegiatan inti. Kegiatan inti ini menyampaikan materi-materi yang telah dipersiapkan. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Dan yang ketiga selanjutnya tadi ada 4 tahap. Yang selanjutnya kegiatan observasi. Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui dampak penggunaan pembelajaran media gambar terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Selama itu, pengamatan dilakukan selama observasi pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang disusun oleh penulis. Di sini kegiatan observasi yaitu di mana kita melakukan observasi dari kegiatan yang telah kita laksanakan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu tahap yang terakhir yaitu refleksi. Tahap refleksi adalah tahap di mana penulis dapat mengetahui kelemahan apa saja yang terjadi dari proses pelaksanaan sehingga akhirnya dapat diperbaiki pada siklus selanjutnya. Apabila proses siklus sudah selesai, maka tahap ini bisa dijadikan untuk menarik kesimpulan dari seluruh kegiatan. Nah, tahap refleksi ini kita melihat tahap demi tahap dari kegiatan tersebut, kita mengetahui kekurangan dan kelebihan dari hasil observasi tadi. Kita akan melihat apakah kegiatan itu berhasil atau tidak. Jika kegiatan itu berhasil, kegiatan itu mungkin cukup sampai di situ. Jika tidak, kegiatan itu akan dilanjutkan pada step berikutnya, tahap-tahap selanjutnya. Nah, inilah tadi mengenai tentang penelitian itu dilakukan di lapangan nanti. Sekian dan terima kasih. Bagaimana mengelola data hasil penelitian? Baik, di sini teknik analisis yang digunakan sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Dalam peneliti ini, data yang digunakan adalah deskriptif. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penelitian tindakan kelas ini perlu dilakukan identifikasi pada skor yang telah diperoleh. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung ketuntasan klasikal menurut Dikbud dalam Piano 2010-20 adalah sebagai berikut. P sama dengan F dibagi N dikali 100%. Keterangannya di situ, P
nilai presentase yang dicari. F, yaitu jumlah peserta didik yang masuk kategori baik dalam hasil belajar atau lulus KKM. Yang N itu jumlah total peserta kelas 3. Media pembelajaran gambar untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi kisah Yusuf di kelas 3 SDN 37 Parigi. Dalam penelitian ini dikatakan berhasil apabila jumlah peserta didik yang mencapai kriteria ketuntasan klasika lebih dari sama dengan 75%. Dengan KKM sebesar 75, maka dengan demikian jika kriteria itu tercapai, peserta didik dapat dinyatakan berhasil. Untuk mengetahui hasil dari perhitungan di atas, maka digunakan tolak ukur nilai yang diperoleh. Apabila peserta didik mencapai nilai 75 dan di atas 75 sampai 100, maka peserta didik tersebut dinyatakan tuntas. Sedangkan peserta didik yang di bawah atau kurang dari 75 dinyatakan tidak tuntas. Dengan memperhatikan besarnya nilai yang diperoleh, sehingga tolak ukur yang digunakan sebagaimana yang telah diterapkan di sekolah SDN 37 Parigi sebagai berikut. Yang pertama itu nilai 80 sampai 100, itu sangat baik. Yang kedua 70 sampai 80 itu keterangannya baik. Yang ketiga 60 sampai 70 keterangannya kurang. Yang keempat kurang dari 60 itu keterangannya kurang sekali. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan mengenai beberapa pertanyaan yang telah diajukan, yaitu dimana kita lanjutkan pada kesimpulannya. Dari ada 5 pertanyaan ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini, penelitian pada kelas 3 SD 37 Parigi ini menggunakan metode penelitian tindak lanjut kelas untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, yang dimana di sekolah tersebut di sekolah tersebut belum menggunakan adanya media gambar, dan di sekolah tersebut hanya menggunakan media ceramah. Jadi itulah mengapa peneliti sangat tertarik untuk meneliti penelitian ini. Sekian dari kelompok kami ucapkan banyak terima kasih.